Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan maghrib kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-31. Bapak Ibu yang membawa kitab silakan dibuka bab ke-31 tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan aslun min usuli aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, melebihi cinta kita kepada yang lain-lain. Mari kita perhatikan pada bab ini. Al-Mu'allif yang menulis kitab Tauhid adalah Muhammad Al-Abid tidak menyebutkan bab spesifik, beliau hanya menyebutkan bab Qaulillah Ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala. Lalu disebutkan surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu Allah Ta'ala wa minan nasi, dan di antara manusia. Min di sini min ditab'id. Ditab'id itu untuk menunjukkan sebagian, jadi tidak seluruhnya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai andad. Andad itu apa? Tandingan. Tandingan siapa? Tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka'ubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini dari yang pertama, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah. Bapak Ibu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan dalil ini pada bab khusus, ini artinya kemungkinan beliau ingin menjelaskan tentang bab al-habbah, bab tentang cinta. Kenapa? Karena cinta itu, al-mahabbah itu adalah aslul a'mali kulliha, dasar pendorong setiap perbuatan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dasarnya adalah cinta. Maka al-mahabbah itu aslu al-amal kulliha. Pondasi atau dasar pendorong setiap perbuatan, amal perbuatan seorang hamba adalah al-mahabbah, adalah cinta. Ini perkara penting. Orang tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang dia suka. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan melakukannya. Betul atau tidak, Pak Ustaz? Betul ya. Kalau kita tidak suka, kita tidak mungkin melakukan. Kita melakukan sesuatu karena kita suka. Bapak Ibu nggak mungkin datang hadir ke majelis ini kalau Bapak Ibu tidak suka terhadap ilmu, tidak mungkin. Tapi karena Bapak Ibu suka terhadap ilmu, maka jauh pun seperti Pak Nasir ini dari Ibu Timur kayak berapa? Pak Osman, Pak Osman Nasir ini. Kalau saya namanya Pak Nasir. Ini jauh-jauh dari Ibu Timur, dari Korea. Apa itu Pak?
Nasab. Oh, Kroya. Kroya. Datang ke sini yang mendorong apa? Kecintaan beliau terhadap Indonesia. Jadi gitu ya Pak Usman ya. Nah, ada juga yang dari Kaliurang ya, jauh juga ya. Ada Mas Robi, Pak Warno ya. Apa yang mendorong? Ilmu, kecintaan terhadap ilmu. Kalau tidak suka, tidak mungkin jauh-jauh datang ke majelis ilmu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dan kecintaan kita itu terhadap sesuatu bisa jadi karena sesuatu yang kita cintai itu bisa memberikan manfaat. Kita cinta kepada ilmu karena kita tahu ilmu itu bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin kita mencintai ilmu. Kalau ilmu itu bermanfaat sebagai petunjuk buat kita, obor dalam kegelapan, maka kita cinta kepada ilmu. Karena dalam ilmu ada manfaat. Manfaatnya banyak sekali. Kita semua sudah mafhum ya, sudah mengetahui. Bahkan dalam dalil baik dalam hadis Nabi maupun dalam Al-Quran disebutkan manfaat ilmu itu apa saja. Jadi antaranya ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu bisa menjadi, kalau kita menuntut ilmu, bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Kita tahu misalnya Nabi SAW bersabda, Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fi jawi al-ma. Sesungguhnya pencari ilmu itu beristighfar kepadanya seluruh makhluk di langit dan di bumi sampai ikan paus yang ada di dalam air. Seluruh makhluk di langit dan di bumi. Bayangkan, semua yastaghfiru dan beristighfar untuk kita. Kenapa? Di antara berbagai kita itu ilmu. Nah, itu di antara manfaat ilmu. Maka kita senang kepada ilmu karena ilmu memberikan manfaat kepada kita. Atau tidak al-madarrah. Atau kita mencintai sesuatu karena sesuatu tersebut bisa mencegah kita dari kemadaratan, dari bahaya. Maka kita suka. Apa misalnya kita suka berzikir karena dengan zikir itu bisa mencegah kita dari bahaya. Misalnya zikir pagi petang, di antaranya kan ada yang apabila kita baca lam yadurru syai'un, tidak akan membahayakan dirinya sesuatu apapun kalau dia bacanya di pagi hari hatta nanti siapa sampai sore hari. Misalnya kalau kita baca apa? Kita baca 3 kali pagi, maka tidak akan ada yang membahayakan diri kita sampai sore. Kalau kita baca sore, tidak akan ada yang bisa membahayakan diri kita sampai pagi. Nah, itu ada. Selain manfaat juga bisa mencegah masalah karena kita cinta. Harusnya kalau kita cinta maka kita lakukan ini. Nah, maka apabila seseorang melakukan sesuatu tadi karena dia mencintai sesuatu, bahkan perkara yang sifatnya duniawi, makanan misalnya, nah, kita akan mencari makanan yang kita suka meskipun jauh. Ada orang dia suka soto daging sapi yang di Masjid Prabowo Taman kalau tidak salah ya. Itu langganan rumahnya jauh sekali. Tapi setiap kali dia pengen soto daging sapi, padahal di sekitarnya banyak, dia datang ke sana jauh-jauh. Kenapa? Karena ini enak kata dia. Nah itu contoh ya. Besok sana ya. Besok sana. Besok sana. Besok sana. Oh besok sana. Nah, ini bukan iklan ya. Ini contoh saja cerita. Jadi orang kalau suka terhadap sesuatu jauh pun dia akan datangi, dia akan cari sekalian. Nah itu perkara dunia. Hanya ini sekalian. Atau yang lainnya, ya, termasuk misalnya obat ya. Kalau kita sakit, kok katanya ada obat ini dan itu. Tentu kita ingin supaya sakit kita hilang, yang membahayakan diri kita. Maka kita menyukai sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit kita. Meskipun jauh, meskipun harganya mahal, kita pasti akan
cari obat tersebut. Nah, itulah cara kita suka Bapak Ibu dan hadirin sekalian ada di Allah. Nah, oleh karena itu beribadah kepada Allah juga basisnya adalah cinta, al-mahabbah. Maka wa ibadatullahi mabniyatun 'alal mahabbah bal hiya haqiqatul ibadah. Kata Syekh Al-Utsaimin. Jadi ibadah kepada Allah basisnya, dasarnya adalah cinta. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita beribadah kepada Allah. Bahkan cinta itu sendiri adalah ibadah. Al-hubbu lillahi ibadah. Nah, karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa ada rasa cinta kepadanya, itu bagaikan kulit tanpa isi, bagaikan jasad tanpa ruh, tidak ada ruhnya. Kalau ada orang beribadah kepada Allah tanpa cinta, oleh karenanya kalau katakan ibadah itu basisnya adalah cinta. Di samping juga nanti ada roja dan khauf. Jadi ada roja, khauf, ada mahabbah. Ini penting dilakukan atau dimiliki oleh setiap hamba. Kalau hanya mahabbah saja tanpa ada khauf dan roja, ini juga kurang pas. Walaupun mahabbah adalah hati betul ibadah. Tapi seorang mukmin umat Nabi Muhammad SAW, selain dia pendorong ibadah adalah cinta, juga harus ada khauf dan roja. Khauf itu takut terhadap Allah, roja itu harapan terhadap pahala dari Allah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar cinta tanpa ada roja dan khauf, nah ini bisa berbahaya. Dan sebagian sufi mereka beribadah hanya berbasiskan mahabbah, tidak ada khauf dan roja. Saat kita ada dengar tokoh sufi wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah, ada kata-kata dia yang sangat masyhur, populer. Ya Allah, seandainya aku menyembah Engkau karena aku ingin masuk ke dalam surgamu, apa katanya? Maka aku tutuplah pintu surga. Kalau aku tujuan beribadah kepada Engkau karena aku ingin surgamu, tutup pintu surga. Berarti menurut dia, orang yang beribadah berharap surga itu tidak ikhlas, minta pamrih. Kata dia ya, sehingga dia, kalau saya beribadah karena ingin mendapatkan surga, ingin masuk ke dalam surga, maka tutup pintu surga. Sehingga dia dikenal tokoh sufi yang ahlul hub, ya, pecinta sejati. Sebaliknya, ya Allah, seandainya aku ini beribadah kepada Engkau kalau takut masuk ke dalam neraka, maka masukilah aku ke dalam neraka. Itu permintaannya. Tetapi ini Bapak Ibu adalah kalamun batilun, perkataan batil. Ini tidak betul. Kenapa? Karena memang ibadah itu selain mahabbah juga harus ada khauf dan roja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang taat dan saleh, menjanjikan neraka bagi orang yang maksiat, ahli maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul sendiri mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Itu dalilnya. Nah, kalau orang nggak mau surga dan neraka, berarti nggak ittiba kepada Rasulullah SAW. Gulu, menyimpang, berlebihan. Jamilu alihah, dia telah menyimpang dari kebenaran. Tapi saya itu dijadikan syiar ya, kata-kata Rabi'ah al-Adawiyah ini. Padahal kalam membatil. Kata mereka, bukankah ada dasarnya di dalam surah Al-Insan? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi orang-orang yang baik itu disebutkan yufuna bin nadri, apa alaih nama surah Al-Insan, wa yaquluna yawman kana syarruhu mustatira wa
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberi makan makanan yang mereka suka. Ya. Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kalian itu la innama nut'imukum liwajhillahi, karena ini mendapat ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan syukur. Jadi kami sama sekali tidak mengharap apa-apa dari kalian. Kami beri makan kalian, wahai anak yatim, wahai orang miskin, wahai para tawanan. Kalian tidak usah balas kami, kalian tidak usah ucapkan terima kasih kepada kami, karena kami ikhlas. Katanya itu dasarnya. Bapak sekalian, orang yang bilang begitu, dia enggak jeli. Kan jelas di situ, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk mendapat keridhaan Allah, keridhaan wajah Allah. Ya, kita ingin dapat pahala dari Allah. Kalau balasan dari makhluk, itu memang begitu seharusnya. Kalau kita berbuat baik kepada makhluk, jangan berharap dapat kebaikan dari makhluk itu, jangan. Itu nggak ikhlas. Misalnya kita menolong seseorang yang kita harapkan supaya orang itu juga nanti menolong kita. Nah, berarti kalau itu yang diharapkan, nah ini amal duniawi. Bos boleh saja, tapi nggak ada pahalanya. Gitu. Boleh silakan. Aku tolong kamu supaya suatu saat nanti aku butuh pertolongan, kamu tolong aku. Jadi itu dunia nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita tolong orang, karena memang kita ingat Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Motivasinya itu Allah menyuruh supaya kita saling tolong-menolong. Soal nanti apakah suatu saat nanti dia tolong saya atau tidak, kita nggak peduli, kita nggak harapkan. Ditolong dia tolong atau tidak ada masalah. Karena motivasi saya tolong orang itu adalah Allah nyuruh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Atau kata Rasulullah pernah menyampaikan, man yassaru 'ala muqsirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Itu pendorongnya. Termasuk ketika kita senyum kepada seseorang, dasarnya harus karena ini adalah perintah Rasul, sunnah Rasul. Rasul bilang apa? Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqatun. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, kata Rasul. Kita tersenyum kepada orang karena kita tahu ada ini ya dari Nabi, ya. Ada dasarnya dari Nabi SAW. Soal apakah orang yang kita senyumi tersenyum balik atau dia cemberut, nggak peduli. Cemberut, kenapa? Apa saya tetap senyum kepada begitu. Kalau kita tahu dasarnya, ya kan? Tapi kalau tujuannya saya senyum supaya dia senyum kepadaku, pas kita senyum dia akan tersenyum, kecewa atau tidak? Kecewa kita, karena dunia yang kita. Tapi orang beriman yang punya ilmu tidak pernah kecewa dia, karena Allah, karena Rasulullah SAW. Nah ini pesannya penting ya, perkara-perkara seperti ini yang mendorong kita itu adalah dari kecintaan kita kepada Allah. Dan tadi bahwa dalam ibadah selain cinta juga harus ada roja dan khauf. Roja dan khauf kata para ulama min ahli sunnah wal jamaah. Kalau hanya mahabbah saja itu kurang. Karena nanti dia tadi seperti Rabi'ah Adawiyah mengatakan sesuatu yang batil dan itu menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh kita, ya Allah, aku menyembah Engkau, aku berharap semoga Engkau memasukkan aku ini ke dalam surga-Mu dan mencegah atau menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Kan doa yang diajak Rasul itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dan peliharalah kami ya Allah min azabatan dari siksa api neraka. Ini ya tambahan. Jadi selain mahabbah harus ada roja
Bapak sekalian, kemudian saya ingin mengatakan al-mahabbatu tanqasimu ila qismain. Cinta itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mahabbatu ibadatin. Mahabbatu ibadatin artinya cinta ibadah, dalam arti ibadah. Mahabbatu ibadatin. Yang kedua adalah mahabbatu laisat bi ibadatin. Cinta dan itu tidak termasuk ibadah. Cinta yang bernilai ibadah dengan cinta yang tidak bernilai ibadah. Apa itu cinta yang bernilai ibadah? Misalnya, yaitu cinta yang mengharuskan si pelakunya tazallul wa ta'zim, merendahkan dirinya dan mengagungkan sesuatu yang dicintainya itu. Ini namanya mahabbatul ibadatin. Di mana seseorang ketika mencintai sesuatu yang dia cintai itu membuat dirinya merendahkan diri di hadapannya dan mengagungkan sesuatu yang dicintainya itu. Yaitu min ijlali al-mahbub, mengagungkan sesuatu yang dicintainya dan menyebabkan dia taat melakukan semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Ini namanya mahabbatul ibadah. Wa hadhihi khassatun lillahi jalla wa ala. Ini khusus hanya untuk Allah saja. Mahabbatul ibadah tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka para ulama menyebutnya al-mahabbah al-khassah, cinta khusus, disebut mahabbatul ibadah. Kalau kita mencintai sesuatu selain Allah yang menyebabkan kita tunduk kepadanya, kita mengagung-agungkannya, berarti kita telah melakukan kesyirikan, syirkan akbar, syirik besar. Cinta kepada siapa misalnya bos kita gitu ya, kita tunduk disuruh apa aja mau, kita agung-agungkan dia. Kalau dia melarang sesuatu, semua kita lakukan karena cintaan kita kepada orang tersebut. Pokoknya apapun yang dia larang, apapun yang dia suruh, kita ikutin. Tidak peduli apakah sesuai dengan syarat atau tidak. Termasuk misalnya ada seorang murid kepada gurunya, karena kecintaan kepada gurunya itu tumbuh sekali. Nur apa saja yang dikatakan gurunya diikuti, dan apa saja yang dilarang oleh gurunya dia tinggalkan. Bahkan sampai ketika dia mau menikah, selalu ngomong kepada gurunya, wahai Syekh, Kiai, ini saya mau nikah, mana cara istrimu? Nah, ini pokoknya. Ketika gurunya bilang jangan, nurut ya. Walaupun dia cinta sebenarnya, tapi karena gurunya bilang jangan, nurut ya. Ada yang begitu. Pokoknya manut guru, tapi belum berlebihan. Ada yang seperti itu. Makanya sampai sekarang usianya 40 tahun lebih enggak, padahal udah beberapa kali gitu. Tapi ini gara-gara guru tadi, ini masalahnya gara-gara guru ya, gara-gara guru. Nah ini sekalian kecintaan yang seperti itu berlebihan. Itu hanya boleh kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah yang kedua sekalian, mahabbatun laisat bi ibadatin, cinta yang bukan termasuk kategori ibadah. Nah ini ada macam-macam, ada 4 macam kata Syekh Utsaimin. Yang pertama al-mahabbatu lillahi wa billah. Cinta karena Allah, mahabbah lillah, mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah. Jadi yang mendorong munculnya cinta dia kepada sesuatu atau kepada seseorang itu adalah karena Allah. Saat kita mencintai saudara kita yang rajin sholat jamaah, rajin duduk di majelis ilmu, Mas Ari, Mas Fajar selalu ketemu setiap hari Senin di masjid, ada bimbingan. Jadi terus bapak-bapak yang lain biasa ketemu kok nggak ada, kita tanyakan kok Pak ini nggak ada, kemana, peduli kan? Al-hubbu billah aulillah, kita cinta karena Allah, karena kesolehannya dan kebaikannya maka kita mencintai dia. Dan ini memang diharuskan, dianjurkan di dalam syariat Islam.
Al-hubbu fillah itu di antara yang bisa mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kita akan diberikan naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah. Ijtama'a fillah wa farqa fillah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, atau tadi dia mencintai Nabi, mencintai orang-orang saleh, mencintai para syuhada, termasuk dia mencintai amalan-amalan seperti dia mencintai sholat, zakat, thalabul ilmi atau amalan-amalan lainnya. Nah, ini termasuk al-hubbu lillah atau fillah. Kita senang sholat karena Allah. Karena Allah nyuruh kita sholat, maka kita jadi senang sholat. Yang pertama. Nah, yang pertama ini sekalian tabi'un li ismil awwali alladhi huwa mahabbatullah. Ini adalah ikutan ya, dari cinta yang model pertama tadi, al-mahabbatul ibadah. Nah, cabang dari mahabbatul ibadah tadi. Cinta yang tapi dia tidak termasuk ibadah asalnya. Nah, sesuatu yang boleh tapi bisa jadi ibadah kalau motifnya karena Allah tadi. Kemudian yang kedua, mahabbatu isfaqin wa rahmah. Cinta karena sayang. Cinta karena sayang seperti cinta seorang ibu kepada anak, cinta seorang bapak kepada anaknya. Nah, ini adalah termasuk kategori mahabbatu isfaqin wa rahmah. Cinta orang yang besar kepada yang masih kecil, cinta orang yang sehat kepada orang yang sakit. Ya, sayangnya orang sehat kepada orang sakit disebut mahabbatu isfaqin wa rahmah. Ini sesuatu yang boleh. Kemudian yang ketiga, an-naw'u tsalits mahabbatu ijlalin wa ta'zimin tetapi laisa bi ibadatin. Kecintaan kita kepada seseorang karena kita muliakan orang yang kita cintai itu, tapi ini tidak termasuk kategori ibadah. Seperti cinta seorang anak ke bapak ibunya. Karena anak cinta kepada orang tuanya, maka dia hormati bapaknya. Betul atau tidak? Anak yang cinta sama orang tuanya dihormati atau tidak? Nah, ini termasuk mahabbatu ijlal tapi laisa ibadah. Tentu saja kalau dia bukan ibadah, batasannya jelas. Kedudukan ketaatannya terbatas, tidak mutlak. Kalau mahabbatu ibadah mutlak, betul-betul tunduk taat kepada Allah. Apapun yang Allah suruh dilakukan, apapun yang Allah larang dia tinggalkan. Tapi kalau mahabbatu ijlal yang bukan ibadah, ketaatan dan ketundukannya tidak mutlak atau mutlak. Kita taat sama bapak ibu kita selama yang disuruh oleh bapak ibu kita sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul. Nah, cepat mandi, ini udah sore. Kita taat nggak? Taat ya. Kita hormati orang tua kita dan perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau ada lingkungan hidup kita ini kan sulit. Sekarang COVID-19 nggak selesai, malah tambah parah. Bapak ibu udah susah cari uang. Boyong kamu jual ini. Kayaknya mahal tuh ini mungkin kan bisa. Taatnya atau tidak? Tidak. Tidak boleh ditaati. Meskipun kita memuliakan orang tua, karena dia menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Atau ada dimakhlukin atau ada dimakhlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Itu nggak boleh. Harus ditolak. Harus ditolak. Tapi ada nggak ya orang tua yang seperti itu? Ada nggak? Ada yang begitu. Nah, kalau kesulitan, nah itu urusannya. Ada, karena tidak ada ilmu, karena kejahilannya, karena jauhnya dia dari ilmu sehingga
orang tua menyuruh anak melakukan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Nah, ini syariat. Kemudian yang ketiga mahabbah itu tabiiyah. Mahabbah tabiiyah. Cinta yang sifatnya ya tabii itu alami, naluriyah. Seperti cintanya seseorang kepada lawan jenis, itu naluri manusia begitu. Laki-laki suka kepada wanita, wanita suka kepada laki, itu naluri. Atau cinta senang kepada makanan, minuman, kepada kendaraan, tempat tinggal, pakaian. Ini semua sifatnya naluriyah, tabii. Maka tidak ada masalah, boleh, hukumnya boleh. Nah, karena dia boleh, maka dia lentur, fleksibel. Semua perkara mubah itu dia fleksibel, bisa bernilai sunnah, bisa juga bernilai menjadi haram, bisa menjadi dianjurkan, bernilai ibadah, tapi juga bisa berdosa, jadi haram. Misalnya kecintaan kita kepada makanan, kan sifatnya naluri. Kita suka apa, Bapak Ibu suka apa misalnya? Suka mie ayam gitu ya, misalnya. Karena dia suka mie ayam, nyetok mie ayam sampai 100 bungkus di kulkas gitu ya. Setiap kali makan dia makan, sekali makan 5 bungkus. Nah, ini berlebihan. Nah, contohnya itu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini yang tadinya mubah menjadi haram, tadinya mubah menjadi haram. Kenapa? Karena berlebihan. Kata Rasul, apa dulu wasrafu wa tasaddaqu wa libasu min ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, tapi tidak berlebihan dan tidak sombong. Gitu. Tapi bisa juga bernilai ibadah. Makan adalah perkara mubah, tapi bisa bernilai ibadah. Contohnya gimana? Tergantung niat. Saat Bapak Ibu makan, aduh lapar sekali, saya mau makan. Nah, biar apa? Biar nanti pas sholat isya semangat, nggak loyo. Kan itu. Ada senang di hadapan Bapak Ibu. Makan biar nanti isya semangat misalnya. Daripada lolos kan gitu. Nah, makannya tujuannya tadi supaya nanti sampai isya saya semangat. Itu bernilai ibadah. Pakai baju yang bagus, yang rapi, ya. Itu hukum asalnya adalah mubah, tapi bisa bernilai ibadah kalau dia niatkan untuk menutupi aurat misalnya, dan untuk berhias ketika beribadah kepada Allah misalnya. Nah, ini perkara-perkara yang mubah, dia fleksibel, bisa menjadi aurat, bisa menjadi sangat dianjurkan atau mustahab. Nah, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan macam-macam cinta tadi. Ada berapa tadi? Ada 2. Satu apa tadi? Mahabbatul ibadatin. Yang kedua apa? Mahabbatul laisa ibadah. Mahabbah yang laisa ibadah ada berapa tadi? Ada 4. Satu apa? Apa tadi? Cinta apa tadi? Kan ada mahabbah laisat bi ibadah. Al-hubbu fillah atau al-hubbu lillah. Terus apa lagi? Mahabbatu ijzal. Ijzal wa ta'zim, tapi yang bukan ibadah. Terus ada mahabbah isfat wa rahmah. Terus ada mahabbah yang terakhir tadi tabi'iyah atau naluriyah. Ini pembagian ibadah menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, mari kita lihat penjelasan dari dalil yang pertama, yaitu mukadimah dari bab al-hub. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi cintanya kepada sesuatu selain Allah itu sama seperti cinta dia kepada Allah. Level cintanya itu sama, tingkatan cintanya itu sama. Nah ini nggak boleh. Ini syirik. Maka disebut dalam kitab tauhid ini, itu bisa merusak tauhid kita. Kalau kecintaan kita kepada sesuatu selain Allah, tingkatnya, levelnya sama seperti kita cinta kepada Allah, ini nggak benar. Ini syirik. Apalagi kalau kita cinta kepada sesuatu selain Allah lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Nah ini lebih parah, itu syirik. Nah, lebih syirik lagi. Misalnya ada orang taat kepada orang tadi, seseorang murid taat kepada guru misalnya, saking taatnya kepada guru sampai-sampai perintah Allah dia tidak taati karena ketaatan dia kepada guru misalnya. Nah, itu bahaya. Atau kepada pekerjaan gitu ya. Dia cinta, senang kepada pekerjaan karena sesuai dengan disiplin ilmunya dan dia senang pekerjaan tersebut. Saking cintanya dia kepada pekerjaannya itu sehingga mengalahkan cinta dia kepada Allah. Ketika ada perintah Allah, dia lebih dahulukan perintah pekerjaannya daripada perintah Allah dan Rasulnya. Nah ini orang yang seperti ini syiriknya tentu saja lebih besar ya. Ini misalnya. Yang benar bagaimana? Yang benar seorang mukmin itu cintanya yang tertinggi hanya untuk Allah, lalu kemudian untuk Rasulullah SAW. Maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu dalam ayat tersebut ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri-ciri orang beriman itu dia lebih mencintai Allah dibanding yang lain-lainnya, bahkan termasuk kepada dirinya sendiri. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada hartanya dan seterusnya. Itu cinta yang benar. Maka dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah SAW. Ini misalnya penjelasan dari dalil yang pertama. Maka artinya kita jangan sampai seperti mereka yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan cinta mereka kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Kalau orang terlalu cinta kepada gurunya, sehingga semua taati meskipun bertentangan ya dengan syariat misalnya, atau dia mencintai pembesar-pembesarnya, taat kepada tokoh-tokohnya, sehingga dia mengabaikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah bagaimana nasib mereka di akhirat kelak. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami mentaati sadatana, para pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, para pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, tetapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, itu hati-hati ya. Cinta kepada para pemimpin, cinta kepada para pembesar yang membutakan kita karena cintanya berlebihan. Ternyata fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Menyesal. Maka Bapak Ibu, ini ya, kan ada kadang orang bilang udahlah, ikutin tokoh saja biar selamat, kan gitu. Ikutin tokoh biasa selamat. Kalau tokoh salah, nanti yang nanggung ya tokoh kita sendiri. Kita nggak mungkin mendapatkan hukuman karena kesalahan. Kita ikutin tokoh. Ada tuh orang bilang begitu, yang dihukum seandainya
Kalau kita ikut-ikutan tokoh tanpa ilmu, ternyata salah, kita tetap akan diajar. Maka jangan udah saya ikut tokoh, dia ikutan saja deh. Jangan. Yang harus kita ikut siapa? Rasul. Kita ikut simpulan karena sesuai dengan Rasul. Jangan pokoknya sama tokoh. Nanti menyesal ketika tokoh itu salah, keliru, bertentangan dengan sunnah, diadab oleh Allah. Yang ikut diadab juga. Diadab juga. Dikira diadab. Maka nanti mereka bilang apa? Rabbana ya Tuhan kami atihim ni'maini minal adab. Baru menyesal. Ternyata dihukum juga. Kalau begitu ya Tuhan kami, ya, datangkanlah kepada tokoh-tokoh yang kami taati itu adab 2 kali lipat. Baru ente menyesal, gitu kan? Dulu katanya kita nggak akan disiksa. Nah nanti tapi penyesalan tiada arti. Dia mengatakan Rabbana atihim ni'maini minal adab wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu penyesalan yang tiada guna misalnya. Oleh karena itu, ya, tadi ketika kita mengikuti seorang tokoh, seorang kiai, seorang habib, seorang ustaz, seorang syekh, bukan karena ketokohannya, tapi karena ilmunya. Karena apa yang dikatakannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka siapapun, ya, termasuk tentu saja kami ya, jika apa yang kami sampaikan itu keliru, ya, dibuang jauh-jauh. Nah, kalau apa yang kami sampaikan memang ada dasarnya, maka yang kita ikuti adalah dalil ini besar, bukan karena ketokohannya. Ya, saya kira ini perselian dalil yang pertama karena sudah bisa, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pekan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar terjadi. Ada seorang murid yang selalu taat kepada kuliah ataupun kepada kajiannya. Sampai-sampai ketika dia kiai itu merokok, ketika dia pasti itu terus bilang oleh si apa muridnya. Nah, ini kan benar. Padahal pun merokok. Iya. Yang pertama, ternyata juga ini ketika saya lihat di Facebook dan kali juga banyak di teman-teman itu ketika Natalan kemarin, perayaan Natalan itu di situ di gereja itu disajikan dengan lagu-lagu nasyid ataupun hadroh ataupun apa namanya sholat itu. Dan bagaimana hukumnya itu orang yang melakukan begitu? Terima kasih. Padahal yang melakukan ustaz. Yang melakukan ustaz juga. Ya. Ada juga ustaz ya. Ya, ada yang ustaz juga ya, ikut merangkai pohon Natal itu ya, di daerah Jawa Timur kalau tidak salah. Jadi, baik, terima kasih Pak Suri atas pertanyaannya. Ya, tadi kita mencintai guru kita sesuatu yang baik. Cinta kepada guru sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, tetapi tadi tidak berlebihan. Ada batasannya. Selama apa yang dilakukan oleh guru kita itu benar, kita cinta kepadanya karena apa yang disampaikannya benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka kita hormati, kita muliakan guru kita bersama. Nah, itu jelas suatu ibadah berpahala. Atau mencintai orang-orang soleh misalnya. Tapi kalau berlebihan, sampai-sampai untuk rokoknya direbut, rebutan untuk rokoknya. Kalau tadi ngapain? Ngalap berkah. Keberkahan tidak ada, ya, kecuali hanya dari Rasulullah. Maksudnya keberkahan secara fisik itu hanya kekhususan tadi. Sementara orang-orang alim, orang berilmu, orang-orang soleh, fisiknya tidak memberikan keberkahan apapun. Kalau Nabi memang begitu, para sahabat ludahnya berkah. Bekas air wudhunya Rasul berkah. Maka ada sahabat yang minum bekas air wudhu Nabi. Nah, tapi selain Rasul tidak ada. Tapi ada sebagian orang menyamakan orang alim seperti Rasul katanya. Kenapa? Karena al-ulama itu warasatul anbiya. Dasarnya itu katanya. Nah, padahal tidak. Ya. Termasuk ya, kalau dulu ada orang punya anak baru lahiran dibawa ke Rasulullah untuk diapa? Didoakan dan ditahnik. Ditahnik itu Rasul mengunyah kurban, lalu saripati kurma itu ya, diambil pakai telunjuk beliau, lalu dimasukkan ke dalam mulut si bayi, diusap-usapkan ke langit-langit yang namanya tahnik.
Nah, tahnik, nah, ini sunnah yang sebaiknya dilakukan oleh setiap kita yang baru punya anak. Jadi tahnik itu adalah mungkin kalau bahasa sekarang imunisasi, ya. Cara Rasulullah imun untuk imunisasi. Caranya pakai kurma tahnik. Kalau ganti madu ya. Karena dasarnya dalam dari sebutan tamar, maka ada kurma. Kurma gampang, apa susah dicari? Cari saja. Cuma itu dulu waktu zaman Rasul masih ada. Ketika Rasul sudah tidak ada, siapa yang mentahnik? Sebagian orang katanya ulama. Wah, itu bahaya, apalagi kopi begini. Ulamanya habis positif gitu. Sesuai positif, ditahnik oleh ulama, nanti cairannya masuk ke mulut si bayi, bahaya. Parah. Nah, bisa tambah parah. Maka kata Imam Ahmad, ketika Nabi sudah wafat, seorang anak tidak ditahnik oleh Rasulullah, mungkin karena tidak ada. Lalu siapa yang ditahnik? Ibunya sendiri. Ibunya, orang yang paling dekat dengan si anak. Maka ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang punya anak, cucu, gitu ya, tahnik yang bertahnik ya si ibunya itu. Nah, ibunya kurban, cairannya sabunnya diusapkan ke mulutnya. Itu. Nah, ulama enggak, para soleh juga, apalagi untuk rokok tadi, sama sekali tidak ada keberkahan di dalamnya, bahaya. Nanti tahu-tahu ada 100 santri kena COVID karena kiainya yang rokok positif COVID ya, rokok. Jadi bahaya. Itu batin ya, kebiasaan yang tidak betul. Terutama batu teh. Nah itu. Apalagi rokok itu sendiri menurut sebagian ulama adalah haram. Ya itu Pak. Dan terakhir apa tadi? Saya di gereja. Oh di gereja. Ikut nimbrung ya. Apa namanya? Terlibat dalam perayaan Natal. Jelas ini tidak boleh ya. Apapun alasannya kita terlibat dalam hari perayaan Natal orang-orang Nasrani itu bisa merusak akidah kita. Karena disadari atau tidak saat kita ikut terlibat berarti kita menyetujui akidah batin mereka, keyakinan mereka yang batil. Karena mereka meyakini Tuhan itu ada di dan itu menyebabkan mereka menjadi kafir. Nah, maka siapa saja yang ikut terlibat dalam perayaan Natal berarti dia ridho dengan kebatilan akidah mereka dan bisa juga menyebabkan kekufuran. Ayatnya akan jelas ya. Ayatnya gimana itu? Jadi orang-orang innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru Alladzi qalu Inna Allaha salisu salasa. Laqad kafara alladziina qalu sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Inna Allaha salisu salasatin. Allah itu salah satu dari yang ketiga. Salah satu Tuhan dari yang ketiga. Itu. Jadi nggak boleh. Termasuk siapa mau kiai mau ustaz, kok ada ustaz itu menghargai orang Natal. Wah ustaz, apa nggak boleh berarti ustaznya apa tuh kalau gitu? Ustaz ngajak kalau gitu. Nah ini maksudnya. Jadi itu atas nama toleransi itu bukan toleransi. Itu melebihi batas. Nah, ini bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian. Sebenarnya orang-orang Nasrani sendiri nggak senang. Yang saya pernah share dulu ya di grup gitu ya. Jadi kami sebenarnya nggak senang. Masa kami lagi ibadah tiba-tiba ada sholawatan, ada mengganggu kehusuan kami. Coba mau nggak mereka lagi sholat pakai nyanyi rohani yang ada di masjid? Kira-kira kita senang atau tidak? Marah kita. Kami pun nggak senang sebenarnya. Jadi sok-sokan ya. Atas nama toleransi sok-sokan mereka itu. Enggak, mereka sebagian tidak senang dengan perbuatan orang-orang Muslim yang ikut terlibat ada sholawatan pakai hadroh. Kalau toh kelihatannya mereka senang itu pura-pura. Sebagian mereka tidak senang merasa terganggu. Nah, ini jadi jahil sekali. Bahkan jahil yang merokok ya. Bodohnya kuadrat orang yang ikut terlibat meramaikan Natal lalu menampilkan amalan-amalan
bagian dari Islam ya, nasyid, ada dan seterusnya. Yaitu Pak Juri dan sekalian. Jadi kalau sudah Isya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pekan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.